Bedanya ini Mas, jadi babat alasnya kita itu nggak pahit ya. Kita usaha gula ya tetap biarpun pahit tetap manis Mas kan gitu. Itu babat alasnya kita saling di tetangga sekitar ya, karena banyak yang maido pada akhirnya ya. Mosok bisa. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus Prayitno. Tempat tinggal saya di Sendaren 1, desanya Karangrejo, untuk kecamatannya Borobudur. Jadi usaha yang saya geluti atau saya angkat ini yaitu potensi yang ada di desa kami, yaitu desa Karangrejo ini, mengolah gula Jawa, tapi untuk bahan dasarnya dari nira kelapa. Dikarenakan di desa kami ini disupport oleh tanaman pohon kelapa saja, jadi warga sekitar itu nyadapnya atau usahanya yaitu mengolah gula Jawa, sering disebut yaitu dari olahan nira kelapa menjadi gula Jawa. Usaha gula Jawa nira kelapa ini sudah zaman dahulu ya, jadi turun-temurun dari nenek moyang kita yang masih kita jaga sampai saat ini. Tapi untuk berjalannya kegiatan gula Jawa sinergi dengan kegiatan pariwisata, yaitu mulai tahun 2017 akhir kita angkat, kita kenalkan dengan wisatawan yang datang ke tempat kami, tentunya pada umumnya yang datang ke Borobudur. Kegiatan di desa kami ini, lingkupnya desa Karangrejo ini dulunya itu sebagai ya desa tertinggal ya, desa tertinggal, akan tetapi dekat dengan Candi Borobudur. Bagaimana caranya kita untuk menarik wisatawan datang ke desa kami itu dengan ramainya Borobudur? Kita kenalkan potensi ini, harapan kami supaya bisa menjaga atau tradisi yang ada pada tinggalan nenek moyang kita, yang pada akhirnya nanti nggak cuman cerita saja. Nah ini sebagai untuk menjaga dan mempertahankan tradisi Mas. Jadi pembikinan saya menyadari bahwasanya hidupnya saya, besarnya saya dibesarkan oleh orang tua kita dengan usaha mengolah gula Jawa ini. Untuk belajarnya kita dari orang tua ya, karena turun-temurun dari orang tua, dari simbah saya, dari mbah buyut saya pun dari dulu juga usahanya mengolah gula Jawa dengan memanfaatkan pohon kelapa yang ada di kebun kita semuanya. Latar belakang saya kerjanya serabutan ya, awalnya serabutan, sana sini oke pokoknya. Jadi di samping itu awalnya kita giat di guiding ya, kegiatan wisata di sekitar Borobudur. Pada akhirnya saya melihat ada ini kayaknya menarik untuk kita angkat jadi potensi wisata. Nah, dengan memperkenalkan beberapa olahan juga dan mempertahankan kemurnian gula. Sekarang banyak yang beredar di pasaran itu gula sudah campuran Mas. Jadi kita untuk penjualan produk kita pun sekarang kita nggak jual di pasar, secara online pun juga tidak, dengan cara mendatangkan kerjasama dengan para pelaku usaha wisata. Karena awal mula saya berkegiatan juga berkegiatan di pariwisata, dan pada akhirnya banyak teman-teman yang support untuk mensupport adanya gula Jawa yang ada di desa kami ini Mas. Bedanya ini Mas, jadi babat alasnya kita itu nggak pahit ya. Kita usaha gula ya tetap biarpun pahit tetap manis Mas kan gitu. Itu babat alasnya kita saling di tetangga sekitar ya, karena banyak yang maido pada akhirnya ya. Mosok bisa mendatangkan wisatawan ke desa yang terpencil hitungannya ini ya, masuk ke kampung sekali ya. Tapi kita dengan semangat, dengan usaha kita untuk banyak rekan di pelaku wisata, kita sounding-sounding atau saling sharing dengan mereka, dan akhirnya kita bisa bareng-bareng untuk dengan warga sekitar pun, warga lokal pun kita ajak untuk berkegiatan di kegiatan pariwisata di desa Karangrejo ini. Untuk sekali proses standarnya
karena satu pohon kelapa itu kurang lebih menghasilkan cuma 1 liter cairan nira, kita butuh sekali proses 10 liter. Berarti rata-rata standarnya kita itu manjat 10 pohon. Untuk kita proses selama kurang lebih 3 jaman untuk proses pembikinan gula ini dengan cara diaduk sampai dia mengental jadi karamel, itu finalnya cuma 2 kilo untuk pagi. Dan nanti sore juga kurang lebih 2 kilo lagi. Jadi standarnya satu orang itu sehari bisa 4 kilo. Sekarang sudah berkembang ada gula, selain gula batok ya. Karena dari dulu sampai sekarang yang setahunnya gula cuma bisa dibikin gula batok saja. Dan sekarang sudah mulai kita campur dengan kacang. Sering disebut gula kacang atau ampiang itu juga boleh. Dan enggak cuman itu, ada lagi gula serbuk atau sering disebut pada umumnya brown sugar gitu ya. Kalau di sini bilang namanya kereng sebetulnya. Kereng itu gula yang dibikin serbuk, keraknya sebetulnya, tapi sengaja dibikin kerak. Untuk media promosi kita lebih ke teman ya, atau para pelaku wisata Mas. Karena di sini kan Borobudur sekarang sudah banyak transportasi wisata. Nah, dengan adanya transportasi wisata, jadi wisatawan banyak yang masuk itu dikenalkan oleh para pelaku usaha wisata. Contohnya di situ ada transportasi wisata VW Tour, ada Jeep, ada sepeda ontel tua dan lain-lain Mas. Jadi mulai dari dikenalkan dengan para pelaku wisata, teman-teman kita yang ada di lapangan, support ke usaha kegiatan di tempat kita. Harapannya sih kita umum ya, tapi dengan produk kita yang saat ini masih terbatas, nah ini harapannya kita nanti menyesuaikan sih Mas. Harapan kami nanti bisa ke pasar luas sih, tapi kita melihat dan mengajak untuk para pelaku petaninya atau penghasil gulanya itu yang sedikit agak kerepotan, karena juga tidak mudah Mas itu untuk memanjat pohon kelapanya seperti itu. Dan kami memikir juga dengan kegiatan beres atau nyadap itu, ke depan kita mau nyoba pohon kelapa yang nggak tinggi. Nah tentunya kalau pohon kelapanya ya nggak tinggi, sekarang kan banyak contoh misalkan kelapa gijah entok atau kelapa hibrida itu kan 2-3 meter sudah bisa berbunga tentunya. Dan itu harapan kami nanti kalau pohon kelapanya tidak tumbuh tinggi, nah anak-anak muda kami mau melanjutkan atau mau menyadap pohon atau bikin gula Jawa tersebut. Jadi untuk adanya kegiatan mulai tahun 2017 ya, dan mulai dikenal untuk usaha gula Jawa di desa kami ini sangat sih Mas, sangat terbantu untuk ekonominya. Terutama kami, terutama para penghasil gula dan juga warga lokal kita. Unggulan dari gula nira kelapa di tempat kami ini sebetulnya hampir sama sih. Jadi setiap daerah punya potensi gula masing-masing. Tapi bedanya setiap daerah Borobudur ini supportnya tanahnya vulkano Mas. Jadi beda untuk rasanya. Jadi kita tidak bisa meniru dengan hasil gula yang ada di tempat lain. Di tempat lain juga tidak bisa meniru hasil gula di tempat kita. Karena memang support alamnya itu sangat mendukung sekali. Vulkano ini bisa menghasilkan manis, gurih, dan asin untuk hasil gulanya. Nah cocoknya kalau di tempat kita ya, untuk temen ngeteh, temen ngopi. Dan di sini khasnya minum kopi itu gulanya tidak dicemplungin, tidak dicampur, tapi buat dipeletus atau dicemili seperti itu. Datang ke tempat sini dari mana aja kalian sudah pernah ya, dari misalnya Jakarta, Bandung, Kalimantan, bahkan kalau hari-hari biasa itu wisatawan luar negeri, wisatawan asing juga banyak juga Mas yang yang berdatang ke sini karena penasaran juga, karena prosesnya murni, prosesnya alami tanpa tambahan apapun ya, pengawet entah itu ABCD nggak ada ya. Nah ini dipercaya atau dites itu untuk kandungan gulanya paling rendah, jadi aman untuk diabetes, program diet ya. Sekarang kan banyak yang nyari program-program diet ya, indeks glikemiknya 30% Mas. Jadi bagus sekali untuk kesehatan tentunya. Jadi untuk misal mau main ke sini atau kita ngopi tentunya ya, karena di sini juga ada kopinya juga selain ngeteh ya. Kita ngopi sama gula Jawa. Tempat kami di Sendaren 1, Desa Karangrejo, kecamatannya Borobudur. Jadi untuk nama Instagram kita, Facebook kita
Gubuk Kopi Borobudur. Nah, jadi pakai K ya, GUBUK KOPI Borobudur. Itu Instagram, Facebook juga sama. Kok namanya Gubuk Kopi? Ya itu, karena kita ngopinya kita itu ngobrolin mimpi yang sekarang menjadi sedikit kenyataan ya, dan bisa mengajak warganya untuk bermimpi yang jadi kenyataan seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu kunjungi atau jangan lupa subscribe ya untuk channel YouTube-nya Jejak Rezeki, karena kalau kita subscribe, saling share, saling support, rezeki kita tidak terasa nanti juga ikut